Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia. Bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia. Wah, dari judulnya saja sudah bikin kita bangga ya. Kira-kira apa sih yang membuat kita bisa bangga jadi anak Indonesia? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan belajar untuk 1. Mendengarkan guru membacakan cerita Aku Anak Indonesia. 2. Memahami isi dan jalan cerita tersebut. 3. Melatih keterampilan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. 4. Mengenal kosakata baru dan cara memakainya. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik ya. Anak-anak, sekarang coba duduk dengan tenang. Tarik napas, hembuskan. Fokuskan pikiran kalian ya. Kita akan masuk ke cerita seru tentang seorang anak bernama Hana. Yuk, dengarkan baik-baik. Bacalah teks cerita berikut. Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun, Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura, membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega. Kecemasannya berkurang. Terima kasih, Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana?
Oh ya, namaku Arjuna, biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya, Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung. Bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna? Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana, karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia. Sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar. Aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia? Lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu, kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya, Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir. Dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi, Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang, Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana. Nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa, timpal Juna. Seketika teriakan "Huu" kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang kusennya dipasang tinggi, khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana, yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru. Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cenderamata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh.
Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen wagashi dan sisir tsuge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan sampai lupa, namaku Juna." Wah, seru sekali ya ceritanya. Dari cerita Hana, kita belajar tentang keberanian, keramahan, dan keberagaman anak Indonesia. Sekarang, kita diskusi bersama. Yuk, kita jawab pertanyaan ini bersama. Soal nomor 1. Coba jawab pertanyaan berikut. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Ayo, apa jawabannya? Betul sekali. Tokoh utamanya adalah Hana, anak yang baru pindah ke sekolah baru di Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa yang dikhawatirkan oleh Hana? Ya, betul sekali. Dia khawatir bersekolah di tempat baru dan bertemu teman-teman baru di sekolah. Berikutnya, soal nomor 3. Apakah kekhawatiran Hana terbukti? Mengapa? Coba jelaskan. Jawabannya, tidak. Justru teman-temannya ramah, gurunya baik, dan ayahnya juga mendukungnya. Hana jadi merasa senang. Ayo kita lanjut ke soal nomor 4. Kalian setuju tidak dengan pendapat Pak Rizal kalau anak-anak Indonesia ramah? Tentu setuju sekali. Anak-anak Indonesia terkenal memang sopan, ramah, dan suka menolong. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa yang kalian lakukan kalau ada teman baru di kelas? Bagus. Kita memang harus menyambutnya dengan ramah dan membantu agar dia cepat beradaptasi. Sekarang, kita belajar kosakata baru. Adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami dalam cerita tersebut? Gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata berikut ini. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut, lalu tulislah dalam tabel ini di buku tulis kalian. Satu kata telah dikerjakan untuk kalian. Kosakata yang pertama, doktor. Ini gelar akademik tertinggi di kampus. Kalau kamu sudah kuliah S1, lalu lanjut S2, nah S3 itu doktor. Contohnya, kakak saya baru saja meraih gelar doktor di bidang pendidikan. Intinya, orang yang sudah sangat ahli di bidangnya. Kosakata yang kedua, berdentang. Kalau ada lonceng jam besar bunyi deng, deng, itu namanya berdentang. Biasanya bunyi nyaring dan berulang. Contohnya, lonceng gereja berdentang keras menandakan pukul 12 siang. Intinya, bunyi lonceng atau jam yang keras dan berulang. Kosakata yang ketiga, berdegup. Pernah nggak jantung kamu duk-duk-duk pas mau tampil? Nah, itu jantung berdegup. Contohnya, jantungnya berdegup kencang saat akan tampil di depan umum. Intinya,
detak jantung terasa keras atau cepat. Kosakata yang keempat, menyanggah. Kalau kamu tidak setuju dengan pendapat teman dan memberi alasan, itu menyanggah. Contohnya, ia berani menyanggah argumen temannya dengan alasan yang kuat. Intinya, menolak atau membantah pendapat orang lain dengan sopan. Kosakata yang kelima, menjura. Ini gerakan membungkuk untuk memberi hormat. Sering ada di tarian tradisional. Contohnya, para penari tradisional menjura di awal pertunjukan. Intinya, membungkuk tanda hormat. Kosakata yang keenam, membesarkan hati. Kalau ada orang sedih, kita kasih semangat supaya dia kuat lagi. Contohnya, kata-kata guru itu membesarkan hati siswa yang sedang sedih. Intinya, memberi semangat. Kosakata yang ketujuh, arsitektur. Ini ilmu merancang bangunan. Jadi kalau kamu lihat rumah bagus, gedung keren, itu hasil karya arsitek. Contohnya, gedung itu memiliki arsitektur bergaya klasik. Intinya, ilmu seni bangunan. Kosakata yang kedelapan, siang bolong. Pernah jalan siang hari saat matahari terik banget? Nah, itu siang bolong. Contohnya, pencuri itu nekat beraksi di siang bolong. Intinya, siang hari yang panas banget. Kosakata yang kesembilan, menciut. Kalau takut, nyali kita jadi kecil. Itu menciut. Contohnya, nyali anak itu menciut saat melihat anjing besar. Intinya, menyusut atau jadi kecil, biasanya perasaan. Kosakata yang ke-10, buah tangan. Kalau habis jalan-jalan terus bawa oleh-oleh, itu buah tangan. Contohnya, ibu membawa buah tangan berupa kue khas daerah. Intinya, oleh-oleh. Kosakata yang ke-11, cenderamata. Barang yang kita beli buat kenang-kenangan. Contohnya, wisatawan membeli cenderamata untuk keluarga di rumah. Intinya, barang untuk mengingat suatu tempat atau peristiwa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.